Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 6 Mei 2026 nih. Langsung aja deh kita mulai deh ya. Oke sebentar Kak, sebelum kita mulai kita ngopi dulu deh ya. Soalnya baru bangun tidur banget nih teman ya. Kalian juga jangan lupa ngopi Kak ya. Oke, kita lanjut aja deh teman-teman ya. Kita langsung mulai aja untuk saham EBMA nih Kak. Nah, untuk saham EBMA ini ya jelas Kak ya, dia ini sedang bergerak di dalam konsolidasi. Nah, jadi kan udah saya bilang Kak berkali-kali ya, kalau konsolidasi seperti ini, lu pemula mau masuk harus tunggu pattern seperti ini. Ini jauh lebih aman Kak. Ya kenapa? Karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini Kak, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harganya sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish atau naik ya. Nah tapi kalau misalkan lu penasaran, boleh nggak? Boleh, lu masuk di tengah harga, tapi dengan catatan pakai stop lossnya ya. Nah kalau nggak pakai stop loss dia jebol begini, wah ini bahaya nih, lu bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin ya. Nah ini saya rasa udah saya ulang nih Kak berkali-kali nih ya. Nah itu tergantung kaliannya lagi deh ya. Lu sabar ya, lu tunggu seperti ini ya. Kalau di dalam kondisi sideways sih, lu nggak sabar ya boleh masuk di tengah-tengah harga, tapi dengan catatan pakai stop lossnya temen ya. Kalau udah seperti ini nih Kak, wah ini ada potensi nih Kak, dia sudah mulai masuk nih Kak ke dalam awal permulaan daripada trend bearish ya. Namanya trend bearish lu bisa diseret terus loh makin bawah ya. Jadi pakai stop lossnya Kak. Kalau kan sudah terlanjur masuk, nggak boleh lebih dari 10%. Ingat mentalitasnya harus apa? Tega, salah ya salah ya. Kalau ada momentum lagi masuk lagi Kak ya, udah salah ditahan, jangan temen ya. Kalian gak cocok jadi trader. Karena apa? Karena kalian masih pakai perasaan kalau seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kota. Nah untuk saham kota ya seperti yang kita bahas temen di awal-awal ya. Jadi ada dua plan nih, ini base dan ini adalah area Fibonacci. Nah base ini cara masuknya bagaimana? Kalau lu mau mencari yang aman-aman aja nih Kak, lu bisa tunggu dulu nih base-nya jebol dan tutup candlenya di atas garis putih. Nah itu yang paling aman. Nah tapi memang kadang kalanya temen ya, base ini langsung lompat tinggi Kak ya. Memang ada kalanya base ini langsung lompat tinggi dan kalian gak sempet nih masuk ya, atau harga jadi terlalu tinggi masuk jadi takut. Nah solusinya bagaimana ya, balik lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau lu yang defensif mau mencari yang aman-aman aja ya lu tunggu temen ya. Nah tapi resikonya memang begitu, kalau harga lompat tinggi ya agak ngeri juga temen, masuknya terlalu tinggi begitu kayak saham BRPT mungkin temennya, wah kita ketinggalan tuh temen ya. Udah terlalu tinggi begitu ya masuknya agak ngeri juga, agak takut juga temen ya. Nah tapi itu balik lagi ke kalian temennya. Kalau lu mau begitu ya lu spekulatif berarti ya, lu nggak mau ketinggalan momentum berarti lu spekulatif. Nah tapi tetap apapun itu ya, lu mau spekulatif, lu mau defensif, pakai resikonya ya, tidak boleh lebih dari 10% temennya, ingat ya. Nah tapi kalau misalkan base ini jebolnya ke bawah nih Kak, nah lu bisa tunggu nih di area tersebut. Nah tapi ingat, ketika harga sudah masuk dalam area tersebut, itu juga bukan berarti kalian langsung main hajar aja Kak. Butuh konfirmasi apa stokastik dan candlenya bagaimana. Oke, kita lanjut lagi untuk saham tool nih teman ya. Nah untuk saham tool ini sudah jebol nih Kak dari trend sideways. Nah ini bagus nih temen ya. Nah tapi di sini kalau kalian perhatikan nih Kak, dia udah sempet turun Kak sebenarnya nih ya. Udah sempet retest nih, lu perhatiin ya. Dia naik, dia retest nih candle merah ya, lanjut naik lagi. Nah sekarang begini Kak cara masuknya. Di sini ada insight bar nih temen ya, yang udah saya bahas di live juga tuh sering tuh insight bar nih, lu perhatiin deh ya. Insight bar itu candle hijau ini temennya dilingkupi oleh mother candlenya, candle yang merah ini nih temennya. Nah ini sebagai pembelajaran juga nih temennya, ilmu baru nih ya. Nah ternyata bukan cuma 3 candle doang loh, ada insight bar juga. Bukan cuma 3 candle doang, ada insight bar juga. Nah jadi kalau insight bar ini masuknya bagaimana? Masuknya apabila nih ya candlenya ini jebol nih Kak ke atas garis merah, atau close dulu deh ya di atas garis merah. Nah itu balik lagi Kak, kalau lu tipe yang agresif dia jebol lu bisa masuk. Kalau lu tipe yang defensif temen ya, dia jebol lu tunggu candlenya close lu baru masuk. Nah tapi itu ada plus minusnya temen ya. Kalau lu spekulasi temen masuk di tengah-tengah harga nih misalkan nih ya, kekurangannya apa? Kalau dia jebolnya ke bawah, nah itu yang bahaya. Nah tapi kalau dia langsung mental ke atas, lu dapat momentumnya temen ya. Nah kalau lu nunggu close dulu nih di atas garis merahnya nih, ya memang agak lebih lama kekurangannya temen ya. Dan kalau dia bisa langsung meledak tinggi dan kalian gak sempat masuk, nah itu kekurangannya. Nah itu tergantung lagi deh ke kalian masing-masing deh temen ya. Yang penting apa? Resiko tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NTBK. NTBK masih sideways Kak ya, masih sideways. Nah sideways ini adalah fase penentu, yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam trend bearish. Kalau dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam trend bullish nih ya. Jadi kalau misalkan nanti di saham-saham selanjutnya ada sideways, jadi nggak perlu saya ulangin lagi nih temen ya. Jadi sideways ini adalah fase penentu. Kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam trend bearish. Kalau dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam trend bullish. Permasalahan di sini apa nih? Lu pemula lu nggak tahu dia jebolnya ke bawah atau ke atas, lu nggak tahu. Nah jadi kalau lu tanya cara yang paling aman masuk seperti apa ya, tunggu kan nih pattern seperti ini terbentuk.
Nah, kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harganya sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish atau naik. Ya, nanti lu bisa masuk di sini ketika dia pullback, Kak, ya. Dan tentu temannya butuh konfirmasi juga, bukan berarti dia retest, dia pullback langsung lu hajar. Stokastiknya bagaimana, candlenya bagaimana, harus belajar sabar, Kak, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kalian rasa misalkan, wah Bang kelamaan nunggu pattern seperti ini Bang, ya udah Kak, masuk di tengah-tengah harga. Tapi dengan catatan pakai stop loss ya. Ingat sekali lagi ya, kalau kalian entry di ujung harga tidak menggunakan stop loss ya, dia jebol ke bawah, lu bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, buang-buang duit lagi kalian ya. Jadi pakai stop loss, jangan sampai nggak, wajib teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sambul nih Kak ya. Oke, sebentar deh. Wah, seret banget nih Kak tenggorokan. Kita ngopi dulu ya sebentar. Oke ya, kita lanjut lagi deh ya. Nah, untuk sambul ya memang dia sudah masuk nih Kak ke dalam area demand zone nih. Wah, demand zone nih apa Bang, tonton deh di video kelima temen ya. Jadi kalian jangan cuma ngarepin rekomendasi saham, trading plan, sinyal, jangan deh. Caranya juga ditonton Kak. Nah, itu yang paling penting Kak ya, caranya ya. Karena apa? Karena kalau lu udah tahu, nah lu bisa ngeliat market trading sendiri bisa ya. Jadi ngapain nungguin orang bikin sinyal, bikin orang trading plan. Nah, jangan Kak. Belajar dulu deh 3 bulan, yang apa pelan-pelan aja Kak ya. Kan saya kasih aksesnya permanen ya. Jadi santai aja tapi tonton Kak ya. Setiap hari ini satu deh ya, satu video tonton Kak ya. Nanti juga lama-lama bisa kok temen ya. Jangan cuma ngarepin sinyal trading plan doang, kalian nanti ketergantungan temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Nah, untuk saham bull ini, dia ini sudah masuk dalam area demand zone. Nah, tapi ini candle hammer Bang, pin bar iya Kak ya. Nah, tapi kita butuh konfirmasi candle selanjutnya, dia belum valid Kak. Ya memang sudah terbentuk, nggak salah ya, candle hammer pin bar yang kalian bilang itu benar, namanya nggak salah ya. Tapi kita butuh candle selanjutnya nih. Untuk apa? Untuk konfirmasi yang lebih validnya lagi. Bagaimana candle selanjutnya penutupannya itu harus lebih tinggi daripada candle hammer ini. Nah ya, kalau itu sudah terjadi baru deh bisa dipertimbangkan untuk masuk. Dan stop lossnya nanti bisa di bawah candle reversal. Pada intinya tidak boleh lebih deh dari 10%. Kalau di bawah candlenya lebih dari 10% ya lu taikin lagi ya, lu adjust lagi, lu rubah lagi. Pokoknya nggak boleh lebih dari 10%. Dan targetnya bagaimana? Masalah target ini bisa lu setting. Nah, ini resistance pertama nih ya. Resistance lah, pasti kalian tahu lah, nggak mungkin nggak tahu temen ya. Ini resistance pertama, ini resistance kedua nih ya. Nah, jadi bisa lu TP di sini dulu, nggak usah di ujung-ujung harga Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Excel nih temen ya. Excel masih sideways temennya. Nah, jadi nggak perlu saya ulangin lagi ya, yang seperti saya bilang di awal temen ya. Oke, kita lanjut lagi. Saham cuan. Nah, saham cuan, nah dia udah terjadi reject nih Kak ya. Ini sudah terjadi reject. Nah, apakah saya udah boleh masuk nih Kak? Ya sebenarnya sih udah terkonfirmasi, seharusnya bisa-bisa aja temennya, bisa-bisa aja, bisa dipertimbangkan untuk masuk. Stop lossnya ingat pakai wajib temennya, karena ingat di dalam market tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan ya. Jadi sepercaya apapun kalian dengan suatu emiten, dengan suatu candle ya, hijau besar, wah pasti naik, nggak ada yang pasti, kemungkinan temen ya. Jadi tetap sediakan ruang kesalahan. Untuk apa? Untuk kemungkinan terburuknya. TP-nya bisa di resistance terdekatnya dulu Kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Untuk saham CDIA, CDIA udah kena TP. Nah, udah kena TP nih Kak ya. Kemarin saya cut loss temennya di candle merah ini dan saya masuk lagi. Karena apa? Karena saat itu saya lihat stokastiknya masih mengarah ke atas, masih kuat nih temen stokastiknya. Wah, ya udah saya masuk lagi di sini dan akhirnya kena TP temen ya. Nah, sebenarnya merah di sini juga nih ya, saya nggak loss temen ya. BP, break even point, balik modal temennya, cuma rugi waktu doang ya, duit nggak hilang temennya. Dan saya masuk lagi nih di sini nih. Nah, akhirnya alhamdulillah nih temennya kena TP nih ya. Nah, nanti bagaimana nih? Wah, nanti kita coba deh perhatikan lagi deh temennya, karena stokastiknya juga ini sudah mulai berada di area overbought nih Kak ya. Artinya kenaikannya ini sudah mulai agak-agak capek ini temennya. Nanti deh ya, paling juga kalau memang misalkan dia lanjut naik temennya, nah ini bisa nih Kak sampai sini nih ya. Nah, nanti kita perhatikan lagi deh temennya. Atau kalau kalian mau spekulasi ya silakan aja Kak ya. Kalau saya udah TP nih temennya, jadi ingat jangan serakah temennya, jangan serakah. Jadi kalau saya mau masuk ya saya harus tunggu dia koreksi dulu lah temennya. Nah, tapi kalau kalian rasa wah ini harga belum terlalu tinggi, masih ada potensi naik, ya nggak apa-apa Kak ya. Tapi ingat pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi ke saham PSKT Kak. PSKT masih sideways temennya, jadi nggak perlu saya ulangin lagi temennya sideways itu bagaimana. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Enzo nih. Nah, Enzo udah kena TP juga temennya. TP1 udah kena, TP2 belum nih, TP3 ini belum nih. Nanti deh kita tunggu lagi deh ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti muncul candle merah-merah nih, wah itu TP lu deh temennya. TP ya, jangan wah ini candle TP1, TP2 ini belum kena nih ya. Wah candle merah dikit mah nggak apa-apa deh, kayaknya pasti naik lagi nih, masih lanjut naik. Wah jangan temen ya.
Kalau dia mendekati area-area resistance ini, ya udah muncul nih Kak candle merah ya, candle ekor panjang, apalagi sampai muncul candle reversal, lu cut dulu, jangan mikir dua kali, jangan mikir oh antar masih bisa naik, jangan temen ya. Cut dulu, nanti harga turun, masuk dalam area demand zone, masuk lagi deh kalian ya. Nah, jadi kalian juga nih, buat kalian yang baru ada rencana mau masuk, ya jangan masuk dulu Kak, harga udah terlalu tinggi. Tunggu dia koreksi sampai mana? Sampai masuk area demand zone. Nah, ini demand zone nih ya. Tunggu dia retest Kak. Nah, kira-kira seperti itu deh ya. Semoga kalian paham deh temennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRMS Kak. BRMS sama nih temennya, nggak ada konfirmasi candle Kak ya. Dia memang sudah masuk dalam area demand zone ya, trennya sudah mulai transisi. Nah, tapi nggak ada konfirmasi candle. Nah, berarti bagaimana? Kalian harus tunggu dulu nanti, wait and see dulu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NICL nih. NICL masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways nih Kak ya. Jadi ya seharusnya kalian udah tahu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBCA. Nah, BBCA, nah ini sebenarnya saham-saham sekarang nih ya, kalaupun dia naik nih kalian harus waspada nih. Jangan kalian berpikir wah dia naik pasti ke ujung harga, jangan temennya. Kenaikannya cuma sebatas rebound nih Kak, kenaikannya ya, rebound atau kenaikan sementara. Nah, ini yang dikhawatirkan nih Kak, BBCA ini nih dia terjadi reject nanti di area tersebut. Nah, lanjut turun lagi karena di sini masih ada harmonic supportnya ya. Dapat dari mana Bang Fibonacci-nya temennya? Nah, tapi pada intinya nih temen, kalau harga nih baru mulai naik nih, wah ekspektasi lu jangan terlalu tinggi lah temen ya. Wah ini naik nih, bakal naik ke ujung-ujung harga ya, balik lagi ke harga tertingginya, ATH-nya enggak Kak ya. Kalaupun dia naik ya naiknya cuma sebatas kenaikan sementara. Karena apa? Karena strukturnya BBRI, BBCA ya, Mandiri, BNI masih bearish Kak ya. Kalian harus hati-hati. Oke, lanjut lagi sama ADMR. Masih sideways ADMR, dan terakhir BRPT ya. BRPT saya nggak dapat temennya, tapi PTRO saya dapat ya. BRPT nggak dapat temennya, nggak dapat ya. Siapa yang kira temennya harga langsung naik tinggi seperti ini? Nah, ini adalah anomali ini temennya. Nah, biasanya karena disebabkan nih berita-berita yang besar nih temennya, atau ada dana segar masuk dan sebagainya temennya. Nah, ini wah ini anomali deh ya. Nah, ini contoh anomali itu bagaimana? Gold contoh ya, harga lagi turun temennya, bearish, lu ngesel. Wah ini jelas sekali nih trennya bearish. Tiba-tiba ada perang, jebret, langsung naik nih gold kayak gini, jebret. Nah, lu bingung lah kok bisa naik ya, kan padahal bearish. Nah, itulah anomali Kak ya. Ada berita-berita yang tidak dapat diprediksi teman-teman ya. Nah, contoh perang yang bisa lu prediksi ya, Israel tiba-tiba ngebom, nggak bisa teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh ya. Terus terang saya nggak masuk karena, tapi meskipun kita ketinggalan, nah tapi kita dapat pelajaran nih Kak ya. Semua analisa kita yang ada di live ini ya, ada di video ini, itu menggunakan Fibonacci, dan Fibonacci ini sangat berguna. Kalian perhatikan deh ya. Yang penting kita udah tahu nih Kak ya. Wah, oke, saya mau entry di area-area tersebut. Entah itu dapat atau tidak, nah itu tergantung rezeki kalian masing-masing deh teman. Tapi semua cara di sini, nah lu perhatiin deh ya. Dia mantul, dia terbang, itu karena apa? Karena Fibonacci ya. Pas banget dia terbangnya di Fibonacci. Itu bukan kebetulan teman ya. Karena memang semua cara yang kita pakai begitu teman-teman ya. Kalian perhatikan deh, bukan kebetulan ya. Semuanya langsung terbang tuh ketika dia kena Fibonacci teman-teman ya. Nah, Fibonacci cuma kasih tahu area nih temen ya. Areanya di sini nih, lu harus nunggu di sini nih. Nah, itu masalah lu dapat atau enggak. Nah, itu balik lagi deh ke rezeki masing-masing temen ya. Rezeki masing-masing temen ya. Nah, kira-kira seperti, semoga kalian paham deh ya. Oke teman-temannya, jangan lupa pakai stop loss ya temennya. Jangan FOMO juga nih, candle hijau-hijau nih dan sebagainya, jangan FOMO juga temennya. Tetap pakai stop loss. Oke, saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.